बुद्धं शरणं गच्छामि। Brahmacaloka dipati sampati Katanjali anadiwarang ayacata Santi dasata paraja kajatika desetu damang anukam timang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handandani bhikkhave amantayamiwo vaya dhamma sankhara apamadena sampadetati. Yang termuliakan Awuso Abhaya Seno, para Rama dan Ramani Pandita yang saya hormati, para sesepuh, para pengurus yayasan maupun juga pengurus wihara yang saya hormati, para ibu, bapak dan saudara-saudari serta adik-adik sedama yang berbahagia, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh patut bersyukur, patut berbahagia pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama di taman atau juga di sekitar kolam Siripada, yang memang pada malam hari ini kita sepakat untuk memperingati Atami Puja. Sudah beberapa tahun setiap Waisak kita mengadakan peringatan Atami Puja, yaitu memperingati ketika Guru Agung Buddha Gautama dikremasi di Kusinara di India pada tahun 423 sebelum Masehi, hingga sampai saat ini Waisak selalu berpedoman kepada peringatan dihitung sejak beliau atau Guru Agung parinibbana, sehingga pada tahun ini adalah tahun 2568. Sudah sangat lama sekali Guru Agung kita parinibbana.
Para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, di dalam pesan-pesan atau khususnya di dalam buku riwayat hidup Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, di buku itu Guru Agung banyak berpesan kepada para biku khususnya. Oleh karena pada waktu itu beliau hari-hari selalu bersama kepada para biku. Dan pada suatu saat ketika Guru Agung sedang sakit, lalu beliau mengatakan kepada para biku bahwa 3 bulan lagi atau 3 bulan ke depan beliau akan parinibbana. Ketika mendengar kata-kata ini, para biku atau para bante pada waktu itu dan juga para umat bersedih karena tidak lama lagi akan ditinggalkan oleh Guru Agung. Termasuk salah satunya adalah Bante Ananda. Bante Ananda oleh karena belum mencapai kesucian, beliau sangat sedih. Sangat sedih karena beliau belum mencapai kesucian, dan juga selama ini yang dekat itu hanya kepada Sang Buddha. Sedih sekali. Sehingga Bante Ananda lupa memohon. Salah satunya adalah memohon agar Sang Buddha bisa berumur panjang atau menunda parinibbana. Di sebuah buku dikatakan bahwa seandainya Bante Ananda memohon supaya Sang Buddha menunda parinibbana, maka Guru Agung bisa berumur atau berusia 1 kalpa. Ya, 1 kalpa ini lama sekali. Ada dikatakan bahwa 1 kalpa itu kalpa kecil 100 tahun. Ada juga dikatakan bahwa 1 kalpa itu ya ukurannya sangat panjang, sangat lama sekali. Bila dibandingkan itu seperti batu yang sangat keras, berukuran 1 mil kubik, panjang 1 mil, lebar 1 mil, tinggi 1 mil. Kemudian setiap 100 tahun ada orang lewat menggosok dengan kain sutra. Digosok dengan kain sutra, seret. 100 tahun lagi ada orang lewat menggosok dengan kain sutra. Dikatakan bahwa 1 kalpa itu lamanya akan lebih lama ketimbang habisnya batu itu. Ya, batu itu akan habis duluan. Itu pun belum mencapai 1 kalpa. Nah, tetapi oleh karena Bante Ananda, karena sedih ya, beliau sangat sedih, sehingga beliau tidak memohon kepada Sang Buddha. Maka pada waktu sidang sangga 500 orang biku yang akan mengulang Dhamma, mengulang Winaya, dan juga mengulang Abhidhamma, pada waktu itu Bante Ananda disalahkan karena dianggap lalai, tidak memohon kepada Sang Buddha agar bisa berusia panjang. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Guru Agung bersabda di dalam Mahaparinibbana Sutta, khususnya ketika Guru Agung menjelang parinibbana, beliau bersabda, Handandani bhikkhave amantayamiwo waya dhamma sangkhara
apamadena sampadita, yang artinya, oh para biku, ku beritahukan kepadamu bahwa segala sesuatu yang bersyarat, yang berkondisi, yang terdiri dari paduan unsur, maka sudah sewajarnya akan mengalami kehancuran. Tidak ada yang bisa bertahan. Ya, apapun, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, apapun yang ada di dunia ini, oleh karena masih berkondisi, masih berwujud, masih berbentuk, maka akan selalu berubah. Seperti kita. Oleh karena kita lahir, maka kita akan mengalami usia tua. Lahir, tua, sakit, mati, bertemu dengan yang dibenci atau yang tidak dicintai, berpisah dengan yang dicintai, tidak tercapai cita-cita, adalah duka atau penderitaan. Nah, oleh karena itu Guru Agung membabarkan dhamma yang sekian banyak, begitu banyak khotbah beliau. Di dalam Cula Manggala Cakrawalagata dikatakan khotbah beliau terdiri dari 84.000 kelompok dhamma. Sangat banyak. Dan khotbahnya satu sutta, satu judul itu banyak sekali ya, panjang-panjang, khotbah panjang, ada yang pendek, ada yang menengah. Dan khotbah yang sekian banyak, Guru Agung mengatakan hanya satu genggam daun, diibaratkan hanya segenggam daun yang ada di hutan. Daun-daun yang ada di hutan banyak sekali, tetapi yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha, yang diterangkan oleh Sang Buddha hanya satu genggam saja. Satu genggam itu adalah yang penting-penting, yang pokok-pokok, atau yang inti-inti, yang tentu akan membawa kemajuan spiritual. Kita semua menjadi siswa Sang Buddha, hendaknya berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana, agar kita bisa berusaha untuk membebaskan diri dari kelahiran kembali, supaya tidak lahir lagi. Seperti Guru Agung ketika beliau meninggalkan istana, meninggalkan keluarga, beliau mempunyai cita-cita yang sangat mulia, akan mencari obat lahir, obat usia tua, dan obat kematian. Maka beliau menjadi petapa 6 tahun sengsara di hutan Urwela. Kemudian beliau mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya atau di Buddha Gaya pada tahun 588. Kemudian 45 tahun beliau membabarkan dhamma kepada masyarakat luas, kepada para biku maupun kepada para umat awam. Maka oleh karena beliau punya fisik, punya jasmani, masih berkondisi, maka beliau juga tidak luput dari kematian. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, di dalam buku Sang Buddha dan Ajaran-ajarannya jilid 2 yang ditulis oleh Bante Narada Mahatera, di buku itu dituliskan ada 2 macam istilah nibbana, yaitu yang pertama sopadisesa nibbana,
yang artinya nibbana masih ada sisa. Artinya seseorang mencapai nibbana ketika masih hidup. Nah, seperti para bante, para biku, para yang mulia atau para Arya ketika masih hidup mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahat, ya itu disebut beliau telah mencapai nibbana. Kemudian yang kedua adalah sa upadisesa nibbana. Dikatakan nibbana tanpa sisa. Dikatakan tanpa sisa oleh karena beliau telah wafat atau telah parinibbana. Ya, sa upadisesa nibbana ini disebut juga maha parinibbana. Badan jasmaninya memang masih ada, tetapi beliau tidak melanjutkan kelahiran kembali, sehingga beliau tidak membawa atau tidak lahir lagi, tidak mempunyai badan jasmani lagi. Dan beliau yang sudah mencapai parinibbana, sekalipun masih hidup, nah, ketika sudah meninggal disebut maha parinibbana, ya tentu beliau tidak akan lahir kembali. Nah, maka kita mari berjuang untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Ya, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, saya mau bertanya, mana yang lebih banyak dalam hidup ini, penderitaan atau kebahagiaan? Hah? Penderitaan. Kau masih mau ya? Kau masih mau? Maka itulah Guru Agung mengajak kita untuk membebaskan diri dari duka, dari penderitaan. Selama kita masih mempunyai badan jasmani, maka kita akan terus mengalami duka, mengalami penderitaan badan jasmani. Karena lahir, karena tua, ya sudah lahir saja, baru lahir sudah menderita. Maka ditandai menangis. Kalau baby lahir lalu menangis, itu sesungguhnya adalah menderita. Ketika di dalam kandungan sejuk, yang tidak panas, tidak dingin, apalagi di Palu atau di Donggala sana, yang dilintasi garis khatulistiwa, ya. Panas. Begitu lahir panas. Nah, itu kalau lahirnya yang di ruangan tanpa AC. Kalau ada AC, dingin sekali. Jangankan baby, saya pun kedinginan. Ketika baca parita kedinginan. Ya, nangis, menderita. Tapi orang tuanya ketawa, bahagia. Artinya senang melihat orang lain menderita. Itu tidak sesuai dhamma. Makhluk lain menderita tetapi senang. Nah, ini juga banyak orang yang senang melihat orang lain menderita. Kalau orang lain menderita, dia senang. Kalau melihat orang lain senang, dia menderita. Ada yang begitu, Bapak Ibu? Ada, banyak ya. Melihat orang lain senang, kenapa ya dia kok senang? Kenapa kok dia bahagia? Misalnya ada yang lain beli mobil baru atau beli pesawat barangkali, dia kok punya duit banyak, jual apa ya? Tidak bahagia. Padahal kalau kita bermudita cita, ikut senang, ikut bahagia, semoga suatu saat saya punya jen yang cukup sehingga bisa terbang naik pesawat si A atau si B. Ikut bermudita cita itu sebuah kebahagiaan. Maka kita dianjurkan untuk bersimpati. Simpati melihat orang lain berbahagia. Simpati melihat orang lain maju. Simpati melihat orang lain sukses.
ikut senang, ikut berbahagia. Ini menjadi karma baik. Yang walaupun hanya melalui pikiran, itu sudah menjadi pikiran yang baik. Nah, pikiran yang baik ini ketika dikembangkan, bahkan sekalipun pikiran-pikiran baik ini hanya kecil, tetapi kalau dikembangkan terus-menerus, pikiran yang baik ini akan menjadi berkembang makin besar. Guru Agung mengatakan, jangan meremehkan kebajikan walaupun itu kecil. Menganggap bahwa perbuatan baik ini tidak akan berbuah karena kecil. Kebaikan itu sekalipun kecil, kalau terus kita lakukan, maka akan menjadi makin besar. Ketika kita melakukan perbuatan baik, merasa senang, merasa berbahagia, maka akan mengulang-ulang untuk melakukan perbuatan baik itu. Kebaikan itu akan menjadi meningkat, menjadi makin besar, karena kita senang melakukan perbuatan baik. Nah, kebaikan itu diibaratkan, kebaikan yang kecil itu diibaratkan bagaikan air yang menetes, setetes demi setetes lama-lama memenuhi gentong atau memenuhi tempayan. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk. Orang kadang-kadang atau tidak sedikit lah ya, orang yang mengabaikan perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Mengabaikan, perbuatan buruk ini, kecil ini, ya, tidak akan berbuah, tidak akan berakibat. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk lalu menganggap remeh, perbuatan buruk itu dianggap tidak berbuah, maka dia akan mengulangi lagi. Awalnya dari kecil, lalu menjadi makin besar karena menganggap remeh, menganggap perbuatan buruk itu tidak berbuah. Lalu makin serius ya. Dari kecil lalu makin meningkat, makin serius karena perbuatan buruknya atau kejahatannya belum berbuah. Tetapi kalau kejahatannya ini berbuah, maka dia akan menderita akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan. Maka oleh karena itu, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Guru Agung mengatakan bahwa segala yang berkondisi, yang bersyarat adalah tidak kekal. Mari kita berbuat baik, banyak berbuat baik, melindungi diri kita dengan kebajikan. Di dalam nikaya yang lain, di dalam Mahaparinibbana juga ya, Guru Agung mengatakan, Ata dipak, ata sarana, anya sarana, Dhamma dipak, dhamma sarananca. Yang artinya, jadikanlah dirimu sebagai pelindung bagi dirimu. Jadikanlah dirimu sebagai pelita bagi dirimu sendiri. Jadikanlah dirimu sebagai pulau bagi dirimu sendiri. Berlindunglah kepada Dhamma, jangan mencari perlindungan yang lain. Berlindung kepada Dhamma artinya berlindung kepada kebenaran. Melindungi diri kita dengan kebenaran, melindungi diri kita dengan kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan lewat ucapan atau tutur kata yang baik, kemurahan hati, ya, perbuatan baik lewat badan jasmani, melakukan aksi sosial atau bakti sosial atau sosial di masyarakat. Kemudian berusaha untuk melakukan perbuatan baik lewat pikiran. Pikiran-pikiran yang baik kita kembangkan. Sehingga ketika pikiran-pikiran baik ini kita kembangkan, seperti senang mengulang khotbah, senang mengulang Dhamma, dan seorang akan menjadi makin bijaksana. Disebut sebagai Sutta Mayapanya. Dan kalau seseorang sering merenungkan Dhamma, juga akan menjadi bijaksana, disebut Cinta Mayapanya. Dan ketika seseorang senang meditasi, dia juga akan menjadi makin bijaksana, disebut Bhawana Mayapanya. Kita harus latihan, terus latihan.
Pikiran harus diasah ya, terutama pikiran ini memang harus dilatih. Kalau pikiran kita tidak dilatih akan jadi makin mundur, menjadi makin merosot. Bahkan bisa mengakibatkan seseorang terlahir di alam apaya atau terlahir di alam menderita apabila dia tidak bijaksana atau bodoh. Orang yang tidak bijaksana itu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak berbuat baik, tidak berucap baik, tidak berpikiran baik. Artinya tidak memiliki moral baik, tidak memiliki perilaku yang baik. Karena tidak memiliki moral baik, maka sama dengan tidak melindungi dirinya dengan kebajikan. Tetapi siapapun yang memiliki moral baik, mempunyai ucapan baik, perbuatan baik, pikiran baik, sama dengan melindungi dirinya. Melindungi dengan kebajikan, melindungi dengan kebenaran. Maka hidupnya akan jadi aman. Apalagi melindungi diri dengan kebijaksanaan atau panya. Oleh karena orang yang bijaksana akan bertekad untuk menimbun harta kebajikan. Banyak sekali perbuatan baik yang bisa kita lakukan, sedikit demi sedikit. Dan seperti yang dikatakan dalam pesan-pesan Waisak, memiliki hiri dan otapa. Seseorang yang memiliki hiri dan otapa itu artinya adalah orang yang bijaksana. Kalau orang itu tidak bijaksana, maka tidak mungkin akan memiliki hiri dan otapa. Orang yang tidak bijaksana sama dengan orang yang bodoh atau orang yang moha. Orang yang bodoh bukan bodoh dalam pengertian tidak memiliki ilmu pengetahuan, tetapi bodoh artinya tidak mengetahui tentang kebenaran. Oleh karena tidak mengetahui tentang kebenaran, maka ia cenderung untuk melakukan perbuatan buruk atau perbuatan jahat, ucapan buruk, perbuatan buruk, dan pikiran yang buruk. Ya, senang berpikir yang buruk-buruk, senang berpikir yang tidak baik. Nah, ini bahaya. Ya, maka kita harus latihan. Jadikanlah momen Atami Puja ini untuk merenung. Ya, kita berusaha untuk merenung kembali. Merenungkan Guru Agung yang Maha Bijaksana, dikenal sebagai guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Guru Agung juga disebut sebagai Maha Suci. Guru Agung membabarkan Dhamma. Dhamma akan dapat dipahami atau dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Orang yang bijaksana akan dapat memahami Dhamma dengan baik. Nah, orang yang tidak bijaksana itu diibaratkan sendok yang tidak bisa merasakan enaknya sayur. Ya, begitu pula kalau misalnya kita bersahabat, bergaul dengan orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti Dhamma dengan baik, bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, maka tidak akan bisa merasakan manisnya Dhamma. Orang yang bisa merasakan manisnya Dhamma itu diibaratkan seperti lidah. Lidah yang bisa merasakan nikmatnya rasa sayur. Seperti tadi, para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum acara dimulai ada ramah tamah. Makan apa tadi? Bubur. Apa lagi? Mie. Es apa? Es apa tadi? Blewah atau apa tadi? Diparut oleh Cece di belakang tadi. Ibu-ibu ya, ibu-ibu di dapur. Kemudian juga ada apa nanti? Telasih atau apa? Ya. Itu kebajikan sudah dilakukan oleh
ibu-ibu ya, sebelum melakukan puja kepada guru agung, terutama pada saat beliau dikremasi di Kusinara. Dan pada waktu guru agung dikremasi, menurut dalam buku riwayat hidup beliau, guru agung, bahwa pada saat beliau parinibbana akan dikremasi itu sudah para petugas mandi bersih, pakai pakaian yang baru, putih-putih, kemudian disiapkan api dan sebagainya. Tetapi begitu akan dinyalakan, ternyata apinya tidak bisa menyala. Dan ternyata masih menunggu Bante Mahakasapa serta 500 biku yang lain. Setelah Bante Mahakasapa datang dengan 500 biku yang lain, melakukan pandakhina lalu menghormat Sang Buddha, secara otomatis api menyala sendiri. Nah, menurut buku itu bahwa yang menyalakan adalah para dewa. Ya, para dewa pun bisa menyalakan api untuk mengkremasi badan jasmani guru agung. Dan akhirnya ketika badan jasmani beliau dikremasi, kemudian dibagi pada beberapa kerajaan, sekitar 8 ya. Salah satunya yaitu Brahmana Dona yang sedang membagi relik atau sisa jasmani beliau. Dan juga tidak sedikit di beberapa wihara di Indonesia sudah ada relik atau sisa jasmani guru agung, ada rambut, ada bagian-bagian yang lain. Dan semoga suatu saat nanti Wihara Karunadipa juga kebagian. Ini sedang nunggu-nunggu, sedang cari-cari, belum dapat. Nanti akan diletakkan di stupa di depan sana. Dan Sangga Pamoka dulu pernah mengatakan suatu saat akan kemari kalau ada relik Sang Buddha. Dan beliau sudah lama, beberapa tahun ketika saya undang, beliau belum bersedia untuk ke Palu. Barangkali karena memang masih belum aman betul ya, khususnya corona ini. Karena di beberapa negara katanya masih juga banyak. Semoga di Indonesia aman-aman. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, begitu ya, bahwa Guru Agung mengatakan semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Kita dianjurkan untuk banyak berbuat baik, melindungi diri kita dengan kebajikan. Seperti di dalam Brahma Wihara juga dikatakan bahwa aku terlindung atau tergantung pada karmaku sendiri. Dilindungi, ya kalau dulu di terjemahan yang buku yang lama itu terlindung, ya terlindung oleh karmaku sendiri. Yang melindungi karma baik kita sendiri, bukan orang lain, bukan makhluk lain. Kalau orang lain atau makhluk lain melindungi kita, itu artinya kita masih punya karma baik. Kalau karma baik kita tidak cukup, maka dengan cara apapun juga kita lindungi tidak akan bisa terlindungi. Namun ketika kita punya karma baik yang cukup, sekalipun orang lain berbuat jahat, berbuat buruk dengan cara apapun, oleh karena karma buruk, oleh karena karma baik mendukung, maka karma baik ini akan melindungi. Seperti Guru Agung, ya, salah satu itu adalah ada seorang biku yang tidak baik, berusaha untuk memecah belah sangga,
lalu juga akan membunuh Sang Buddha. Namun menurut Dhamma bahwa dengan cara apapun Sang Buddha tidak akan bisa dibunuh. Karena beliau punya kebajikan, ya, ini adalah beliau-beliau dalam Mahajaya Manggala Gata, ya, 8 kemenangan yang sudah dicapai oleh Guru Agung. Dengan cara apapun orang melakukan kejahatan, melakukan karma buruk, oleh karena beliau dilindungi oleh kebajikan, maka para dewata pun juga ikut menjaga dari alam surga tusita hingga sampai beliau parinibbana, itu pun masih dijaga oleh para dewata. Nah, para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, begitulah pesan Dhamma yang memang patut kita renungkan setelah kita mengenang kembali jasa-jasa Guru Agung yang begitu besar, menerangi kita sehingga kita menjadi umat Buddha yang bijaksana, mengumpulkan banyak perbuatan baik, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk, tahu yang bermanfaat, tahu yang tidak bermanfaat, tahu yang dipuji maupun yang dicela. Kemudian berusaha untuk meningkatkan kualitas batin, memahami bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal, lalu berjuang, ya, terus berjuang meningkatkan spiritual agar suatu saat cepat atau lambat kita akan dapat terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan. Dan setelah ini kita nanti juga akan puja, melakukan puja disebut sebagai siri pada puja. Kita akan menghormat replika tapak kaki Sang Buddha. Ya, nanti seperti tahun-tahun yang lalu kita akan meletakkan puja dengan simbolis itu ada bunga, lilin, dupa. Nanti kita bertekad melakukan kebajikan. Tekadnya tidak main-main, ya. Tekadnya jangan main-main. Ya, memang sungguh-sungguh. Tidak hanya bertekad untuk keduniawian atau surgawi sekalipun. Namun kita hendaknya bertekad untuk mencapai cita-cita luhur, cita-cita mulia, cita-cita untuk terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan, atau mencapai kebahagiaan sejati, atau mencapai nibbana. Demikian para romo, ibu bapak, dan saudara-saudari sekalian, pesan Dhamma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Selamat memperingati Atami Puja 2568 tahun 2024. Semogalah dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan, kita semua selalu sehat, berbahagia, maju di dalam Dhamma, dan tercapai yang menjadi cita-cita luhur kita. Sabbe santa bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.